Perkenalkan, nama saya Hermayanti Mega Sapang dari Universitas Mula Warman, Prodi Ilmu Administrasi Publik 2019 semester ketiga. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok kerja dan tim kerja. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kelompok kerja itu dan apa sih yang dimaksud dengan tim kerja itu? Jadi kelompok kerja yaitu kelompok yang para anggotanya saling berinteraksi, terutama untuk saling berbagi informasi, untuk membuat keputusan guna membantu satu sama lain dalam wilayah kewenangannya masing-masing. Sedangkan tim kerja yaitu kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada jumlah masukan individualnya, yang artinya bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja per individu di suatu organisasi. Jadi di sini perbedaan kelompok kerja dan tim kerja, di mana kelompok kerja itu memiliki interaksi tetapi saling bergantung terhadap arahan ketua dan pemimpin kelompok mereka, sedangkan tim kerja itu cenderung memiliki interaksi yang lebih intens dan fokus pada kerjasama antar individu dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemudian kita masuk ke dalam tipe atau jenis-jenis tim. Yang pertama itu ada tim pemecah masalah, di mana tim ini terdiri dari 5-12 orang yang dibayar per jam dari suatu departemen yang bertemu selama beberapa jam tiap pekan untuk membahas perbaikan kualitas, efisien, dan lingkungan kerja, di mana tim pemecahan masalah ini anggota berniaga gagasan atau menawarkan saran bagaimana proses dan metode kerja dapat diperbaiki. Kemudian itu ada tim kerja pengelolaan diri, di mana tim ini terdiri dari 10-15 orang yang memikul tanggung jawab dari para pengawas mereka. Jadi tim ini mencakup kerja tentang perencanaan dan penjadwalan kerja, kontrol kolektivitas atas langkah kerja, membuat keputusan operasi, dan mengambil tindakan atas permasalahan. Jadi tim ini sepenuhnya mengelola sendiri, bahkan memilih anggotanya sendiri untuk menyuruh anggotanya untuk saling menilai kerja. Terus yang ketiga ada tim lintas fungsional, di mana tenaga kerja dari tingkat hierarki yang sama tetapi dari tempat pekerjaan yang berbeda. Tim lintas fungsional ini merupakan cara efektif yang memungkinkan orang-orang dari aneka bidang dalam suatu organisasi untuk bertukar informasi, mengembangkan gagasan baru, dan memecahkan masalah serta mengkoordinasi proyek yang rumit. Kemudian yang terakhir ada tim virtual, di mana tim ini menggunakan teknologi komputer guna menghubungkan orang-orang yang terpisah secara fisik guna mencapai sasaran bersama. Teknik ini sangat memungkinkan orang saling bekerja sama lewat metode online ketika mereka dipisahkan antara negara bahkan benua. Kemudian itu tim tidak selalu bisa menjadi jawaban. Jadi ada 3 tes untuk melihat apakah tim cocok dalam situasi. Jadi yang pertama itu apa itu kompleks kerja dan apakah dalam kompleks kerja itu membutuhkan cara pandang yang berbeda. Kemudian tes yang kedua itu apakah pekerjaan menciptakan tujuan bersama dan serangkaian tujuan untuk kelompok lebih besar daripada tujuan individu. Kemudian yang ketiga itu ada apakah anggota kelompok yang terlibat dalam tugas itu saling bergantung. Kemudian kita masuk ke dalam model efektivitas tim kerja. Di dalam model ini terdapat komponen penting untuk menciptakan tim yang efektif,
Yang pertama itu ada rancangan pekerjaan, di mana rancangan kerja ini menggambarkan motivasi karena meningkatkan rasa tanggung jawab anggota dan pemilik pada pekerjaan, karena membuat pekerjaan lebih baik, menarik untuk dikerjakan. Kemudian ada komposisi. Komposisi tim yang efektif terdiri dari yang pertama, kemampuan anggota. Untuk bekerja dengan efektif, suatu tim itu menuntut 3 tipe keterampilan yang berbeda. Yang pertama itu tim perlu orang-orang dengan keahlian teknis. Kemudian yang kedua, perlu orang-orang dengan keterampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir itu tim memerlukan orang dengan keterampilan mendengarkan dengan baik, umpan balik, penyelesaian konflik, dan keterampilan antar pribadi lainnya. Kemudian ada personalitas. Jadi personalitas mempengaruhi individu dalam perilaku. Macam-macam karakter personal dalam tim akan mempengaruhi kinerja tim secara keseluruhan. Yang pertama itu mengalokasikan peran dan menggalakkan keanekaragaman, di mana mempunyai kebutuhan berbeda dan orang hendak diseleksi untuk sebuah tim berdasarkan pada kepribadian dan pilihan kesukaan mereka. Kemudian yang kedua ada ukuran tim kerja. Jadi tim kerja terbaik cenderung lebih kecil. Jadi dalam merancang tim yang lebih efektif, para manajer harus menjaga agar anggotanya hanya berkisar antara 5-12 orang saja. Yang terakhir ada kefleksibelan anggota, di mana tim menciptakan kefleksibelan individual, memiliki anggota yang dapat menyelesaikan tugas yang lainnya. Kemudian ada konteks. Ada 3 faktor kontekstual dalam kinerja tim yang efektif. Yang pertama itu sumber daya memadai. Jadi tim yang efektif memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan semua pekerjaan dalam mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, kepemimpinan dan struktur. Jadi di samping itu tim perlu menetapkan bagaimana jadwal ditentukan, keterampilan apa yang diperlukan untuk dikembangkan, kemudian bagaimana kelompok akan memecahkan konflik, dan bagaimana kelompok akan mengambil dan memodifikasi keputusan. Kemudian yang terakhir ada evaluasi kinerja dan sistem ganjaran yang benar. Jadi mengevaluasi dan mengganjar karyawan untuk sumbangan individual mereka. Manajemen hendaknya mempertimbangkan penilaian berdasarkan kelompok, berbagi laba, berbagi hasil, intensif kelompok kecil, dan modifikasi sistem lainnya yang memperkuat upaya dan komitmen tim. Kemudian ada proses. Jadi pada komponen proses ini ada hal-hal yang terkait. Yang pertama itu tujuan bersama, di mana tim yang efektif mempunyai tujuan bersama dan sangat berarti dan memberikan pengarahan, momentum, dan komitmen untuk anggota sebagai suatu visi. Yang kedua, menegakkan tujuan spesifik, di mana tujuan-tujuan spesifik ini mempermudah komunikasi yang jelas. Tujuannya juga membantu memelihara fokus mereka pada perolehan hasil. Kemudian ada keberhasilan tim. Keefektifan tim mempunyai kepercayaan tersendiri, mereka punya percaya mereka dapat sukses. Jadi ini dapat dikatakan dengan kekuatan tim. Kemudian ada tingkat konflik, di mana konflik tugas dalam tim itu wajar terjadi karena mendorong perbaikan dan pilihan secara kritis masalah dan dapat diambil suatu pilihan keputusan tim yang lebih baik. Kemudian yang terakhir ada kemalasan sosial, di mana mereka dapat menyibukkan diri dalam kemalasan sosial dan meluncur bersama upaya kelompok karena sumbangan individual mereka tidak dapat dikenali. Tim yang sukses membuat anggota-anggota secara individu maupun gabungan bertanggung jawab untuk maksud, tujuan, dan pendekatan tim. Kemudian ada peran kunci tim. Jadi tim itu berfungsi sebagai penghubung, di mana ada koordinasi dan penyatuan. Kemudian yang kedua ada pencipta, di mana ada muncul
ide kreatif. Kemudian ada promotor, di mana ide juara setelah mereka diajukan. Kemudian fungsi yang selanjutnya itu ada penaksiran, di mana menawarkan wawasan dan pilihan analisis. Kemudian ada pengorganisasian, di mana menyediakan struktur. Kemudian tim berfungsi sebagai penghasil, di mana memberikan arahan dan tindak lanjut. Kemudian tim berfungsi sebagai pengontrol, di mana meneliti rincian dan memperlakukan aturan. Kemudian tim juga berlaku sebagai pemelihara, di mana melawan persaingan eksternal. Kemudian tim itu sebagai penasehat, di mana mendorong pencarian informasi lebih lanjut. Materi selanjutnya yaitu mengubah individu menjadi pemain tim. Yang pertama itu ada tantangan. Jadi penghalang besar dalam menggunakan tim kerja adalah penolakan individu. Jadi sukses seorang karyawan tidak lagi didefinisikan dalam kinerja individu. Untuk bekinerja baik sebagai anggota tim, individu-individu harus mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur, menghadapi perbedaan-perbedaan dan memecahkan konflik-konflik, serta menghaluskan tujuan pribadi untuk kebaikan tim. Yang kedua di sini ada membentuk pemain tim. Jadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengubah individu menjadi pemain tim. Jadi yang pertama ada seleksi. Jadi menyeleksi kemudian memilih karyawan yang dapat memenuhi tim. Yang kedua ada pelatihan. Jadi pelatihan menjalankan latihan-latihan yang memungkinkan karyawan untuk mengalami kepuasan yang dapat diberikan oleh kerja tim. Kemudian yang terakhir ada ganjaran. Jadi sistem ganjaran perlu diperbaiki untuk mendorong upaya kooperatif bukannya kompetitif. Materi selanjutnya yaitu tim dan manajemen mutu total. Jadi dalam merancang tim pemecah masalah dan kualitas, sebaiknya tim memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu tim harus cukup kecil agar efisien dan efektif. Kemudian yang kedua, harus dilatih dengan benar dengan keterampilan-keterampilan yang akan dibutuhkan anggotanya. Kemudian yang ketiga, dialokasikan cukup waktu untuk bekerja pada masalah-masalah yang mereka rencanakan untuk ditangani. Kemudian yang keempat, diberikan wewenang untuk memecahkan masalah dan melaksanakan tindakan korektif. Kemudian yang terakhir itu ada masing-masing mempunyai seseorang yang bisa diandalkan untuk membantu tim menghindari hambatan-hambatan yang timbul. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir yaitu tim dan keanekaragaman tenaga kerja. Jadi ada keuntungan dan kerugian dari keragaman. Yang pertama itu keuntungan, di mana adanya perspektif yang beraneka ragam. Kemudian yang kedua, terbuka ide baru. Kemudian yang ketiga, interpretasi ganda. Kemudian yang keempat, meningkatnya kreativitas. Kemudian meningkatnya fleksibilitas, dan terakhir meningkatnya keahlian. Di samping itu juga ada kekurangan yang ditimbulkan dari keragaman. Yang pertama itu timbulnya ambiguitas, kemudian timbulnya kompleksitas, kekacauan dan salah paham, kemudian sulit menemukan kesesuaian, serta yang terakhir sulit menyetujui tindakan khusus. Ya, sekian dari saya materi mengenai tim kerja dan kelompok kerja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.